teman-teman, hari ini aku mau share hasil belanja mingguan aku untuk bulan Januari minggu pertama. Sekalian aku mau share bagaimana step-stepnya untuk memulai food preparation. Yang pertama, sebelum kita memulai food preparation, kita harus tahu dulu meal plan-nya. Cara menyusun meal plan, yang pertama, kita tentukan sisa-sisa stok apa saja yang ada di rumah. Kita catat semuanya. Misalkan di sini aku di rumah itu masih ada sisa stok telur, bakso, bumbu dapur, ada kubis, sawi, bawang-bawangan masih, kemudian ada tomat juga masih. Kemudian setelah itu kita susun meal plan untuk 1 minggu ke depan. Dalam menyusun meal plan ini kita harus diskusikan juga sama suami atau keluarga kita yang ada di rumah. Jadi saat kita menyusun meal plan itu sesuai dengan keinginan kita dan juga keinginan anggota keluarga yang lainnya. Dalam menyusun meal plan itu ada beberapa tipsnya. Yang pertama, usahakan untuk bahan-bahan makanan yang mudah rusak seperti jamur, bayam, tempe itu disusun di meal plan di hari-hari awal untuk mengantisipasi agar bahan makanan tersebut tidak rusak. Kemudian untuk bahan makanan yang awet, misalkan ikan, ayam, daging, buncis, wortel, seperti itu bisa disusun di hari-hari akhir saat membuat meal plan. Nah, setelah kita selesai menyusun meal plan 1 minggu, kita tulis list belanja bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Kita tulis detail, misalnya butuh buncis 1/4 kilo, butuh ayam 1 ekor, dan sebagainya. Ini contoh belanja mingguan aku ya. Kebetulan di rumah aku masih ada stok mangga dan juga buah naga. Mangga masih ada 2 biji dan buah naga masih ada 3 biji. Rencananya untuk bulan ini aku nggak beli buah dulu, belinya nanti menyusul. Oke, karena pasarnya ramai banget, aku beli pas tanggal 31 Desember. Jadi ini aku langsung share hasil belanjaan aku aja ya. Jadi aku beli sayur itu di 2 tempat. Yang satu di tukang sayur langganan, yang satunya lagi aku beli di pasar. Ini aku beli di pasar, selada lalap 4.000. Lalu aku beli caisim. Ini caisim 1 ikat 6.000. Ini dadakan banget beli pisang, nggak sesuai dengan rencana karena tiba-tiba suami minta pisang. Terus aku beli daun bawang sama seledri 3.000 di warung sayur langganan. Ini beli jamur 5.000 di pasar. Beli timun, ini juga 5.000, belinya di pasar. Terus aku beli buncis, ini udah plastikan segini 1/4 6.000, aku belinya juga di pasar. Ini untuk labu siam 2.000, aku beli di tukang sayur. Terus aku beli wortel 4 biji 8.000, ini aku beli di pasar. Kenapa aku beli di 2 tempat? Kebetulan di tukang sayur udah banyak yang habis karena aku kesananya siang. Ini untuk tempe 26.000. Untuk terong ini di tukang sayur 4 kecil-kecil dihitung 2.000. Sebenarnya aku juga pengen beli tahu, tapi di mana-mana tahunya lagi nggak ada. Selanjutnya ini aku share untuk cara penyimpanan sayur-sayurannya. Yang pertama, cara menyimpan wortel itu pakai food container, diberi alas tisu, tisunya bebas, boleh facial tisu, tisu dapur, tisu makan. Ini aku pakai tisu yang bisa dicuci ulang. Ini disimpan di dalam wadah tertutup, kemudian diletakkan di dalam kulkas. Wortel diletakkan di dalam kulkas itu bisa tahan 1-2 minggu. Pilih wortel kondisinya yang masih bagus, masih segar, dan masih fresh. Untuk selanjutnya aku menyimpan terong. Karena terong jika disimpan langsung ini nggak muat di dalam kotak, jadi ini tangkainya aku potong dulu. Terus aku masukin di dalam kotak yang diberi alas tisu. Ditata semuanya. Terong ini jika kita belinya masih segar bisa bertahan 1-2 minggu. Kalau pengen lebih awet lagi, masing-masing terong atau setiap terong bisa dibungkus dengan tisu lalu diletakkan di dalam food container seperti ini dan dimasukkan di dalam kulkas. Selanjutnya ini aku beli timun yang kecil-kecil. Cara penyimpanan timun sama,
dengan food container, dibeli alas tisu, dan lalu timunnya dimasukkan. Untuk timun ini sering-sering dicek ya, karena biasanya tisunya cepat basah. Kalau misalnya tisunya basah, langsung aja kita ganti biar bahan-bahan makanan kita tetap awet. Setelah itu kita tutup, penyimpanannya juga sama di dalam kulkas. Untuk timun biasanya sering-seringnya itu bertahannya 1 minggu. Kalau timunnya dalam keadaan yang kita beli bagus, biasanya bisa bertahan sampai 2 minggu. Ini untuk labu siam, sengaja aku nggak beri alas tisu, karena labu siam aku lebih senang nyimpannya di suhu biasa, bukan di dalam kulkas. Itu bisa bertahan 1 minggu. Next, ini adalah buncis. Aku beli buncis seperempat. Cara penyimpanannya sama, pakai food container, diberi alas tisu. Sering-sering dicek, kalau tisunya basah bisa langsung diganti ya, agar buncisnya tetap awet. Ini buncis kita keluarkan dari plastiknya, lalu kita tata di dalam food container, nanti ditutup dan disimpan di dalam kulkas. Kulkas suhu biasa ya, bukan di dalam freezer. Tipsnya, memilih buncis itu yang masih keras, masih segar, dan jangan yang bolong-bolong. Itu biasanya awet bisa sampai 2 mingguan. Selanjutnya ini cesim. Karena cesim bentuknya gede, jadi nggak muat kalau dimasukin langsung ke dalam food container. Jadi aku potong-potong cesimnya. Cesim yang dipotong-potong ini bisa tahan hingga 1 minggu. Jadi saat kita mau masak, kita tinggal ambil aja cesimnya, kita cuci, langsung kita masak seperti biasa. Kita hilangkan bonggolnya, kemudian kita iris-iris sesuai selera. Sebenarnya lebih awet diiris atau awet utuhan? Sebenarnya lebih awet utuh. Tapi karena food containernya nggak cukup, makanya aku potong-potong. Oh ya, untuk sayur-sayuran, kalau bisa jangan dicuci, langsung disimpan aja. Dicucinya saat ingin masak. Tapi kalau misalnya sayurannya kotor banget, boleh dicuci dengan catatan harus dikeringkan terlebih dahulu. Bisa pakai salah spinner atau dilap-lap airnya, baru kita simpan. Selanjutnya ini untuk cara penyimpanan selada lalap. Kita cek dulu, kalau misalnya ada yang busuk, jangan kita ikut simpan, tapi kita buang. Karena kalau yang busuk ikut kita simpan, itu otomatis akan menulari yang lainnya, dan yang lainnya bikin cepat busuk. Penyimpanannya sama di food container, dibeli alas tisu, ditutup, dan dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, ini yang paling sering ditanyakan untuk cara penyimpanan jamur. Jadi aku simpannya sama, pakai food container, tapi aku lapisi dengan kertas. Jadi jamurnya itu kita hilangkan kotorannya, bagian bonggol-bonggolnya diilangin, terus ditata di dalam kertas, terus nanti kita bungkus rapat dengan kertas, lalu dimasukkan ke dalam food container. Jamur ini bertahannya cuma 1-3 hari, jadi usahakan sebelum 3 hari jamur yang kalian beli udah diolah ya, agar tidak rusak jamurnya. Usahakan beli jamur juga yang masih putih dan masih fresh. Itu kalau kita belinya segar, daya penyimpanannya bisa lebih lama, bisa sampai 3 hari. Tapi kalau kita beli jamurnya udah agak kuning, biasanya cuma 1 hari. Oke, lanjut. Ini aku beli daun bawang sama seledri 3.000 karena masih agak-agak kotor, makanya tadi aku lap dengan kain. Terus aku potong-potong seperti ini, aku jadikan 2, aku beri alas tisu di food containernya, lalu aku tutup. Ini penyimpanannya di kulkas biasa ya. Lalu untuk tempe, ini aku beli 2, aku simpennya di food container biasa tanpa aku tutup. Ini biasanya bertahan 2-3 hari. Lalu pisang ini cukup digantung biasa aja. Selanjutnya ini tadi aku juga beli daun salam sama daun jeruk. 2 macam ini aku beli 3.000. Cara penyimpanannya, kita peritil-peritil, dimasukkan ke food container, simpannya di freezer. Lalu untuk protein hewani, aku beli lele 1 kilo, isi 9. Ini aku jadikan 2 wadah, yang satu untuk aku mangut, yang satunya rencana mau dibikin lele goreng. Ini aku bumbuin sekalian pakai bawang putih bubuk, lalu pakai garam. Sebenarnya boleh dibumbuin langsung atau disimpan tanpa dibumbuin juga bisa. Jadi fleksibel aja sesuai sama kebutuhan masing-masing.
Ini aku tambahin ketumbar, sama terakhir pakai kunyit bubuk yang praktis-praktis aja ya, tanpa ulek-ulek. Setelah kita beri bumbu marinasi, ini nanti kita tutup, lalu kita kocok-kocok biar rata bumbunya. Terus untuk lele kita simpennya di dalam freezer. Nanti saat mau masak malam sebelumnya kita turunkan dulu di kulkas bawah agar lelenya mencair. Jadi nanti saat mau masak tinggal digoreng. Ini aku beli hati ayam 15.000 sama beli ayam 1 ekor yang ukuran sekitar 700 gram, itu 1 ekor 30.000. Ini untuk hati ayamnya aku simpan kayak gini langsung aja. Terus untuk ayam ini udah dicuci bersih lalu dipotong-potong. Dan jangan lupa tempat yang habis digunakan untuk mencuci ayam itu pastikan untuk dicuci dengan sabun agar bakteri-bakteri dari ayam tidak mengkontaminasi makanan yang lainnya. Lanjut, ini aku beli cumi seperempat, harganya 23.000. Untuk cara penyimpanan cumi sama, dicuci bersih lalu letakkan food container, dimasukkan ke dalam freezer. Lalu aku beli ikan nila, ini 1 kilo, harganya 35.000. Aku jadikan 2 kotak. Ini ada yang sudah aku cuci bersih, aku potong-potong, rencana untuk di asam pedas. Ini yang masih utuh, ini juga udah aku cuci bersih. Ini rencana mau aku bakar. Untuk protein hewani boleh diberi irisan jeruk nipis, boleh juga untuk langsung disimpan. Oke, ini tadi catatan aku yang aku bawa saat belanja di pasar, karena ada beberapa bahan yang nggak ada dan aku ganti dengan bahan makanan yang lainnya. Jadi saat sampai rumah itu jangan lupa untuk kita mengecek lagi bahan makanan apa yang sudah kita beli dan kita rekap habis berapa harganya. Dan kalau misalnya kita ganti bahan makanannya, kita ganti apa, itu kita coret-coret di situ, kita rekap. Nanti setelah kita tahu nih akhirnya kita beli apa aja, kita koreksi meal plan yang sudah kita buat. Kan karena ada yang nggak ada, otomatis meal plannya tidak semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi fleksibel aja ya untuk meal plan ini, bisa kita susun ulang atau kita revisi disesuaikan dengan apa yang udah kita beli. Jadi sebenarnya meal plan itu hanya untuk membantu kita dalam berbelanja dan juga membantu kita untuk sehari-harinya agar tidak bingung mau masak apa. Biasanya karena kita bingung mau masak apa, ujung-ujungnya nggak jadi masak, ujungnya kita jajan, ujung-ujungnya kita boros, kayak gitu. Ini setelah meal plannya jadi, lalu aku salin di kertas baru biar lebih rapi. Nanti hasilnya yang udah rapi ini biasanya aku tempel di pintu kulkas, jadi tiap hari sebelum masak bisa langsung ngecek. Misal hari Jumat masak tumis cesim sama jamur, itu udah nggak bingung lagi. Oke, sekian sharing dari aku. Ini hasil belanjaan aku untuk 1 minggu ke depan untuk 2 orang dewasa tinggal di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Ini total belanjaan aku 196.000 untuk lauk dan sayurannya. Untuk detailnya ada di Instagram ya, bisa langsung cek Instagram aku. Terima kasih.